Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Cakrawibowo dengan NIM 14012000251 dari kelas MB 4405. Di sini saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha, manajemen keuangan beserta contoh soalnya. Untuk slide pertama yaitu pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Modal bangunan. Barang modal adalah setiap aktiva berwujud, termasuk tanah yang di atasnya melekat aktiva tetap berupa bangunan, dan aktiva tersebut merupakan kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan langsung untuk menghasilkan barang atau jasa. Pelaku atau pihak-pihak yang terkait. Lessor, perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Lease, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dan lessor. Supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lease dengan pembiayaan tunai dari lessor. Dan terakhir ada bank, yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Istilah-istilah dan elemen dalam leasing. Yang pertama ada lessor, yaitu perusahaan leasing atau sewa guna usaha, lease yaitu nasabah atau customer, vendor atau supplier yaitu penyedia atau penjual barang, lease term yaitu jangka waktu sewa yang sesuai dengan kesepakatan, residual value yaitu nilai sisa dari aset atau barang yang disewakan, security deposit atau SD yaitu jaminan uang kas dari lease yang diberikan kepada lessor sebagai syarat awal untuk kelancaran pembayaran barang yang disewakan. Jenis-jenis leasing, yaitu yang pertama ada capital lease. Capital lease merupakan jenis leasing di mana nasabah lease yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan lease, juga yang melakukan negosiasi langsung dengan supplier barang tentang harga dan syarat-syaratnya. Lessor akan memberikan uang kepada supplier untuk membayar barang. Lease akan membayar sejumlah uang modal kepada lessor sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Yang kedua ada operating lease. Jenis leasing ini adalah pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Lease hanya membayar rental atau sewa barang saja. Harga barang dan biaya-biaya lainnya lessor yang membayar. Yang ketiga ada sales type lease atau yaitu lease penjualan. Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Biasanya penjualan lease ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Yang keempat yaitu leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau bisa disebut dengan credit provider. Jadi lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Yang terakhir yaitu cross-border lease. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor dan lease terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara berbeda. Biasanya barang yang dileasingkan dalam cross-border lease adalah barang yang memiliki nilai yang besar, contohnya pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus. Slide selanjutnya yaitu ada manfaat leasing dan contoh perusahaan leasing di Indonesia. Untuk manfaat leasing, yang pertama ada fleksibel, yaitu besar pembayaran dan jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Yang kedua ada pelayanan cepat, prosedur leasing sangat sederhana sehingga pelayanannya sangat cepat. Yang ketiga ada capital saving, lessor membiayai 100% barang atau modal yang dibutuhkan lease. Lease dapat menghemat modal. Contoh perusahaan leasing di Indonesia ada Adira Finance, Busana Auto Finance, Para Finance, Wom Finance, IMFI, Finance Service, dan lain-lain. Teknis leasing. Yang pertama ada perjanjian antara lessor dengan lease. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lease. Yang ketiga, lease membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Yang terakhir adalah lease mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan. Alur transaksi leasing. Yang pertama, lease menghubungi supplier untuk menentukan jenis barang, spek, harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual. Yang kedua, lease melakukan negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan biaya pembiayaan. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lease.
Yang keempat, penandatanganan kontrak oleh lessor. Yang kelima, pengiriman order beli oleh lessor kepada supplier. Yang keenam, pengiriman barang oleh supplier dan pengecekan barang oleh list sesuai pesanan. Yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor. Yang kedelapan, pembayaran oleh lessor kepada supplier. Dan yang terakhir, yang sembilan, pembayaran sewa secara berkala oleh list kepada lessor. Contoh soal, yaitu cost of lease asetnya 320 juta. Residual value atau security depositnya yaitu 32 juta, interest rate-nya 24,5%, lease period 5 Agustus 2018 hingga 5 Agustus 2021. Lease term-nya pembayaran di belakang setiap bulan 36 kali. Untuk menghitung rental payment per bulannya yaitu menggunakan rumus PMT sama dengan C dikali I dalam kurung 1 tambah I dalam kurung pangkat N dibagi dalam kurung 1 tambah I dalam kurung pangkat N dikurang 1. Yaitu kita masukin saja angka-angkanya sama dengan 320 juta dikurangi 32 juta dikali 1 per 12 dikali 24,5 per 100 dalam kurung 1 tambah 24,5 per 12 kali 100 dalam kurung pangkat 36 dibagi dalam kurung 1 tambah 24,5 per 12 kali 100 dalam kurung pangkat 36 dikurangi 1. Setelah dihasilkan yaitu didapatkan 288 juta dalam kurung 0,020417 dikali 2,0701 dalam kurung dibagi 20701 kurang 1 yaitu didapatkan hasilnya 12 juta 172.386,672 dibagi 1,0701 didapatkan hasilnya 11.374.999 yaitu di dalam bentuk pembulatan. Nah, untuk jawab menghitung interestnya yaitu interest atas pembayaran lease 1 24,5% dikali 1 per 12 kali 288 juta didapatkan hasil 5.880. Interest atas pembayaran list kedua 24,5% kali 1 per 12 dikali 288 juta dikurangin 11,374999 dikurangin 588 juta 5.880 sama didapatkan hasil 5.767.810. Interest atas pembayaran list ketiga yaitu 24,5% dikali 1 per 12 kali 2.802.505.001 dikurangin 11.374.99 dikurangin 5.767.810 didapatkan hasil 5.653.330 dan interest atas pembayaran list keempat 24,5% dikali 1 per 12 kali Rp 276.505.001 dalam kurung dikurangin 8 kurung 11.374.99 dikurangin 5653.330 didapatkan hasil 5.536.513 dan seterusnya. Sekian dari penjelasan tentang sewa guna usaha dan contoh soalnya dari Satria Cakrowibowo. Di sini saya ingin meminta maaf jika ada kekurangan atau ada salah-salah kata yang disampaikan dalam penerangan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.